103,8 FM MPL Radio Suara Kampar masih di program MUI Menjawab dan kita di sesi kedua nih pendengar pagi hari ini. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan seputar pembahasan kita pada hari ini terkait dengan fikih wakaf, silakan bisa bergabung di sesi terakhir nanti di line telepon 0813 6300 937 atau juga bisa komen di YouTube Suara Kampar. Anda bisa juga menyaksikan audio video kami secara live di sana. Dan untuk sesi kedua ini kita akan membahas terkait dengan urgensi dan sejarahnya. Nah, ini seperti apa pula nih Abuya Saher? Baik, terkait dengan sejarah, dari sejarah nanti nampak juga urgensinya wakaf ini. Berbicara tentang sejarah tadi, dari zaman Rasulullah, para sahabat, berarti kita berbicara pembangunan di sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Nah, dari zaman sahabat tadi sudah nampak gambaran ya bahwa tidak ada satu orang sahabat pun kecuali mereka berwakaf. Artinya kecuali mereka ada menahan harta dan manfaatnya dibagikan. Nah, kemudian bergerak atau sampai kepada perkembangan sejarah di zaman kekhilafahan Bani Umayyah. Berarti setelah Khulafaur Rasyidin tahun 40 sampai 132 ini Bani Umayyah ya. Dengan 14 khalifah itu terkenal yang seperti Khalifah Al-Walid yang berkuasa di tahun 86 sampai 96 Hijriah. Itu terkenal dia membuat atau membangun sebuah rumah sakit dan juga perguruan tinggi atau tempat menuntut ilmunya tingkat tinggi para ulama, kaderisasi ulama di zaman itu dibayar oleh wakaf. Coba bayangkan itu, rumah sakit dibiayai oleh harta kaum muslimin, hasilnya. Jadi kaum muslimin itu punya perdagangan pokoknya. Hasilnya untuk membiayai sebuah rumah sakit. Canggihnya itu kan udah 1000 tahun, 200 tahun yang lewat ya. Nah, itu sudah terhasil seperti itu. Jadi ada orang yang sakit dijemput ke rumahnya. Gratis, dibayar di rumah sakit itu gratis. Pulangnya diantar lagi biaya sampai sembuh. Itu semuanya dibiayai oleh dana wakaf. Artinya kalau sekarang APBD nggak ikut gitu. APBD nggak ikut. Selesai semua selesai oleh dana diperuntukkan oleh kaum muslimin yang punya harta dan itu bergerak hartanya membiayai sebuah rumah sakit. Dan itu populer dalam sejarah kan, bagaimana Al-Walid itu mengoptimalkan wakaf di zaman dia itu sehingga bisa membangun rumah sakit membiayai kaum muslimin dan universitas yang dibangun di zaman dia itu. Nah, ini menarik sekali oleh perkembangan dunia Islam itu dengan ulama mengedukasi masyarakat. Ini tugas kita ya, bagaimana selanjutnya kita mengedukasi masyarakat sehingga mereka tertarik untuk mewakafkan hartanya, membiayai manfaat-manfaat yang diperlukan oleh perkembangan umat gitu. Sehingga sekali berumah sakit pun kalau di Indonesia umpamanya dibiayai oleh wakaf rumah sakitnya. Nah itu kalau negara kolab dia jalan aja karena dibiayai oleh dana yang sudah diperuntukkan oleh masyarakat kaum muslimin untuk itu gitu. Nah kemudian ada seperti wakaf al-awani al-maksura, yaitu kendi yang pecah. Jadi Ibnu Battutah menceritakan tentang keajaiban wakaf ini. Dia kan pengembara ya. Ketika sampai di Aljazair, dia melihat suatu pagi di pasar itu seorang budak membawa kendi berisi air, jatuh pecah. Dia menangis langsung. Ini budak pasti kena hukum, akan diusir atau dia disuruh mengganti. Sedangkan dia nggak punya uang.
Lalu masyarakat situ bilang, apa ini masalahnya? Pecah Pak. Oh ya, bawa ke tempat wakaf Sianur. Jadi ada seorang pedagang itu mewakafkan satu tokonya khusus untuk mengganti kendi-kendi yang pecah oleh para budak ini. Bawa aja itu pecahannya ke dia, Ganti lalu yang baru. diganti dengan yang baru. Kata betul-betul ini luar biasa ini. Kalau seluruh umat Islam berpikiran untuk mencari lini-lini manfaat seperti ini, coba bayangkan itu anak dengan senyum ketawa pergi kembali ke tuannya, membawa kendi baru. Nah, kalau semua lini manfaat terdeteksi oleh kaum muslimin, lalu mereka wakafkan hartanya untuk itu, biaya itu, betapa ini membantu luar biasa terhadap perkembangan umat Islam. Kemudian biaya pernikahan, biaya pendidikan itu terkenal. Di biaya ada lagi orang berwakaf, pokoknya yang mau nikah kawin lapor aja ke dia biayai. Karena dia peruntukkan pula usaha dia membiayai orang-orang nikah. Ada lagi untuk pendidikan yang mengambil, kalau sekarang kan ngambil S1, S2, SMA, SMP. Lapor aja kena ada biaya, dia yang biayanya. Nah itu berkembang dari zaman ke zaman, semakin tren gitu oleh umat Islam, bagaimana mereka menginfakkan harta terbaiknya, hartanya mereka nampak terus, justru mereka mengolahnya, dan hasilnya diterima oleh masyarakat luas, dan bahkan turun-temurun ketika dia meninggal dilanjutkan oleh anaknya, meninggal dilanjutkan oleh cucunya gitu. Dan ini wakaf sudah tertulis, mereka lanjutkan terus. Nah betapa bahagianya di alam barzakh dia kan. Bukan yang dulu. Kalau dulu kita mewakafkan tanah ketika sebelum wafat, tanah kita wakafkan gitu kan, belum tentu terpakai. Kalau ini hari Jumat ada orang yang menerima wakaf dia kan, karena berjalan terus. Hari Sabtu ada. Hari Sabtu 20 tahun yang akan datang ada juga. 200 tahun yang akan datang mungkin lebih banyak lagi, karena berputar dan diinvestasikan terus dengan baik gitu. Nah, kemudian ada lagi sejarah di zaman Khalifah Bani Abbas. Berkembang lagi luar biasa. Kalau rumah sakit itu mah udah ngikut aja dia. Kalau di Bani Umayyah bangun rumah sakit, ya berarti mereka akan bangun rumah sakit dengan dana wakaf itu banyak sekali. Kita bayangkan saja di zaman itu super powernya dunia itu kan satu-satunya cuma umat Islam yang menguasai 3/4 bumi yang ditunggui oleh manusia. Itu dipimpin oleh pemerintahan Islam dan mengoptimalkan wakaf. Maka nanti termasuk keajaiban dan urgensi. Kenapa Turki Utsmani itu udah runtuh, tetapi dunia Islam tetap berdiri, infrastrukturnya jalan, pendidikan jalan, rumah sakit jalan. Kan bingung tuh orang musuh-musuh Islam. Ini apa masalahnya kok? Orang Turkinya udah diganti kan? Ini kok masih hidup jalan? Ternyata nggak ada hubungannya dengan APBN. Dibiayai oleh dana wakaf dari umat yang sudah berjalan ratusan tahun gitu. Dan semakin berkembang terus. Termasuk juga seperti di zaman Abbasiyah itu, yang orang-orang Saljuk seperti Salahuddin Al-Ayyubi itu terkenal. Dia membangun universitas dengan perdagangan yang dia punya. Dia kaya. Bisa dia membangun universitas, artinya orang-orang kaya yang kapasitasnya bisa membiayai sebuah universitas, dia tertarik untuk itu. Karena dia hartanya tetap ada, bisnisnya jalan, kemudian dia bisa mengoperasikan sebuah universitas yang dimanfaatnya ribuan mahasiswa muslim. Nah ini kan perlu, kadang-kadang kita kena definisi wakaf itu berarti kalau saya kasih berarti saya nggak dapat lagi. Padahal kan nggak dia yang pegang itu semua perusahaan. Anak cucunya tetap menjadi pegawai-pegawai di situ, semuanya, dan hasilnya untuk ini. Jadi anak cucunya jadi digaji di situ semuanya, petugas ribuan orang di perusahaan itu tetap aja jalan gitu. Ini kan perlu kita edukasi ke masyarakat
bahwa wakaf itu bukan menyengsarakan, bahkan Iya. ya orang-orang yang sudah punya ribuan hektar kebun, dia nggak butuh lagi, dia butuh dan anak cucunya jadi pegawai tetap di perusahaan itu, hasilnya aja yang dia wakafkan. Kan sangat luar biasa dan keren. Dan bahkan ada istilah thayrul lak-lak itu, berkembang pesat itu sampai burung yang nyasar. Itu ada pula yang tukang wakafnya, dipelihara. Itu burung nyasar, tangkap, pelihara. Ada kuda-kuda perang yang tidak berfungsi lagi, tidak efektif lagi untuk berperang. Itu sudah tua, lemah. Ada pula umat Islam terfikir dia memeliharanya sampai dia mati, dipelihara dengan dana wakaf dia. Dia punya kebun atau dia punya hasilnya untuk membiayai hewan-hewan ini. Ada kucing-kucing yang nyasar. Nah, kalau ini banyak sekarang ya, kalau kucing kan bahkan orang-orang non-muslim pun mereka bikin yayasan biaya seperti itu gitu. Nah, artinya hewan pun akan mendapat berkah dari pola wakaf ini. Jangankan manusia gitu. Nah, sehingga dalam sejarah ini seperti Turki Utsmani lebih lagi. Di Turki Utsmani itu bahkan sampai kepada infrastruktur jalan-jalan itu dibangun dengan dana wakaf umat. Makanya ketika Turki Utsmani runtuh itu bingung orang, kok berdiri aja tuh negara Islam semuanya aman aja semua. Masih Al-Azhar membangun Universitas Al-Azhar jalan gitu. Dia jalan semua gitu. Jadi Mesir itu, coba bayangkan Mesir itu 80% ladang gandum di Kairo itu diwakafkan oleh petani kepada Al-Azhar gitu. Coba bayangkan ladang gandum itu kan pokok gitu. Ini kan keberhasilan para ulama mengedukasi masyarakatnya. Artinya dia punya kebun, dia tetap melaksanakan mungkinnya. Dia yang pandai kan melihara kebun gandum itu. Dan kalau masuk ke wakaf, biayanya dia kan digaji, tetap dia dapat duit. Dan irigasinya dibiayai oleh wakaf semua. Hasilnya untuk mengirim dai-dai ke seluruh dunia, membiayai mahasiswa yang ada di Al-Azhar. Maka kaya itu. Maka dalam catatan sejarah pernah Mesir itu APBN-nya itu berhutang ke lembaga wakaf Al-Azhar gitu. Saking besarnya kalau wakaf itu dikelola. Artinya wakaf kalau dikelola itu bisa melebihi APBN APBD yang ada. Nah, kalau Kampar kita kelola mungkin bisa melebihi APBD-nya. APBD Kampar lebih ya. Nah, dan itu berjalan bisa ratusan tahun tergantung manajemennya nanti kita gitu. Dan seperti Khalifah Orhan dalam ini membangun sekolah-sekolah Nizamiyah di Abbasiyah itu hampir seluruh wilayah itu terkenal dengan madrasah Nizamiyahnya, biaya wakaf gitu. Jalan-jalan, perawatan hewan-hewan, pertanian gitu kan, perdagangan, dan itu dilaksanakan di di sepanjang sejarah kejayaan Islam waktu itu gitu. Sehingga ini ajaib, nampak keajaibannya tadi, tidak ada semua lini kebaikan yang nampak oleh umat Islam, mereka berlomba-lomba untuk menahan hartanya untuk di situ, hasilnya dibagikan. Nah, sehingga sangat hobi umat Islam untuk berwakaf itu gitu. Karena dia seluruh lini manfaat. Nah, ini catatan juga kenapa hari ini kita sangat jauh dari pemahaman wakaf ini. Kan iya pasti musuh Islam. Kita melihat kenapa di Aljazair kok jalan Prancis ditengoknya, oh ini ternyata lembaga-lembaga wakaf. Negaranya udah habis mereka kan, tapi kok jalan aja terus. Maka mulailah mereka geroboti wakaf-wakaf ini semuanya. Sehingga sampai ke tingkat umat Islam tuh tidak tahu dengan wakaf, tidak peduli wakaf. Kemudian kalau memahami wakaf itu terbayanglah tanah, bangun MDA, bangun masjid, beli kuburan, itu aja cuma dalam pemahaman umat Islam. Gitu. Karena memang dihapus gitu. Kalau ini dihidupkan kembali, ya pemahaman seperti tadi itu kan luar biasa gitu. Rumah sakit dibiayai oleh wakaf,
Coba bayangkan seperti Masjidil Haram di Zam-Zam Tower itu. Karena tertulis tuh wakfun li Malik Abdul Aziz. Wakaf Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz li khidmatil haramain syarifain. Untuk pelayanan dua masjid Nabawi dan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu berapa? Itu Zam-Zam Tower nih Bu ya? Nah, itu 2000 kamar, berapa? 4000 kamar ya di dalam. Mereka tahu persis wakaf itu anak-anak mereka pegawai di dalamnya pasti digaji. Yang diwakafkan kan hasilnya. Iya. Keuntungan. Nah, itu kalau APBN Saudi anjlok, dia jalan aja. Masjidil Haram tetap jalan karena dibiayai oleh seperti Abdul Latif Jamil, perusahaan Toyota itu punya ratusan hektar kebun kismis untuk hasilnya khidmatil haramain syarifaini. Nah, ini keajaiban ini muncul, ya, termasuk orhen. Jadi sangat orhen bagi kita untuk menghidupkan kembali bagaimana umat Islam itu melihat kembali kepada sejarah, melihat sejarah dan kita bangkit dengan menengok sejarah itu ternyata dulu sangat mudah, keren dan umat ini betul-betul sampai ke puncak peradabannya, kejayaannya dibiayai oleh peranan wakaf yang luar biasa di situ. Berarti kan Bu ya, secara tidak langsung kejayaan Islam di masa lalu itu yang Bu ya ceritakan itu salah satu penyebabnya itu adalah wakaf tadi. Ya, jadi ulama menengok sejarahnya peran wakaf dalam membangun peradaban Islam itu sangat besar. Sangat besar. Baik. Kalau zakat itu kan kewajibannya, seperti sholat 5 waktu wajib. Sholat 5 waktu ini ditopang oleh qiyamul lail, dan mungkin lebih banyak lagi dari sholat 5 waktu. Nah, zakat yang rukun ini 2,5% ditopang oleh sedekah, infak, dan pola wakaf yang sungguh ajaib itu. Gitu. Nah, sayang kalau kita tidak memulai hari ini, sayang sekali gitu. Tapi kalau kita bina hari ini, maka generasi kita sudah menerima hasilnya kan. Mereka akan tinggal mengembangkan lagi. Gitu. Baik Bu ya. Jadi untuk pendengar PPL Radio Suara Kampar, ini masih ada 2 sesi lagi dan nanti kita juga akan bahas ini terkait dengan kita yang mayoritas umat Muslim terbesar, kan Bu ya, seperti apa, atau mungkin nanti contohnya di Indonesia sekarang ada nggak nanti itu ya, kemudian contoh-contoh wakaf di dunia Islam itu juga akan tanyakan juga ke Bu ya. Tapi setelah jeda periwara berikut ini pendengar, jadi fokus di 103,8 FM dalam program MUI Menjawab.